Partai Persatuan Pembangunan atau P3 resmi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Hal itu diungkapkan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dalam konferensi pers Rabu siang di Sleman, Yogyakarta. Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yang akan datang. Meskipun masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan PAN, P3 melakukan manuver dengan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pemilu 2024. Apakah kemudian langkah ini akan mengubah peta koalisi jelang pemilu 2024? Seberapa besar kemudian keputusan P3 mendukung Ganjar akan menggerek elektabilitas partai tersebut? Kita akan diskusikan bersama analis komunikasi politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, selamat malam. Selamat malam, Elvira. Selamat Idul Fitri, masih suasana Lebaran, tapi menarik kita lihat apa yang terjadi hari ini. P3 langsung mengumumkan siapa capres yang akan diusung di Pilpres 2024. Tempat pengumumannya sengaja dipilih di Jogja. Apa kemudian yang Anda lihat dari keputusan ataupun langkah P3 hari ini, Mas Nyarwi? Ya, kalau yang pertama penjelasan tempat sudah dijelaskan itu ya, kalau nggak salah Ketua MPP P3 ya. Pak Roma Murmuzi ya, kebetulan pimpinan P3 katanya rumahnya di Jogja juga banyak kumpul gitu. Tapi saya kira begini juga ya, pertama mungkin pilihan soal kota juga. Jogja itu kan juga bukan hanya sekedar provinsi ya, tapi provinsi istimewa di Indonesia. Ada cerita soal Jogja pernah jadi ibu kota juga gitu. Jogja juga menjadi center Indonesia juga salah satunya, ada dunia juga. Itu mungkin simbol-simbol juga saya kira itu. Terus yang kedua saya kira juga P3 juga ingin menunjukkan saya kira ya bahwa mungkin keseriusan pengen berkoalisi gitu ya, mendukung Pak Ganjar gitu, dengan tentu saja mendukung partai politik yang mengusung Pak Ganjar, kira-kira gitu. Itu analisis saya secara umum ya dari awal gitu. Biasanya Mas Nyarwi kan kita lihat deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem, acara deklarasi dihadiri langsung oleh Pak Anies. Kemudian kemarin PDIP mengumumkan Mas Ganjar juga hadir. Tapi hari ini capres yang dideklarasikan tidak hadir pada saat P3 memutuskan mengusung Ganjar sebagai bakal calon presiden. Anda melihat ini ada kondisi yang tidak biasa atau bagaimana? Ya, ini juga menjadi fakta yang menarik ya untuk dianalisis saya kira. Biasanya tokoh yang dideklarasikan itu kan juga justru menjadi aktor penting yang diundang atau bahkan secara bersama-sama. Tetapi yang saya lihat kalau bisa dikatakan ini kan bentuk dukungan ya, bentuk dukungan tentu dari salah satu pihak ya, dari partai yang pengen mendukung ya, bukan partai yang sekedar. Misalnya kalau Mas Ganjar kita tahu kan dari PDIP, atau juga saya kira itu belum selesai juga. Misalnya bentuk kesepakatan atau bentuk support atau kerjasama kalau tidak dikatakan koalisi ya antara PDIP dengan P3. Kalau kita simak kan justru setelah deklarasi ini muncul beberapa diskusi ya, misalnya contoh katanya akan menemui pimpinan ya dari partai pimpinan P3 ke pimpinan PDIP misalnya begitu, dan Sekjen PDIP juga saya simak juga menyambut baik katanya begitu. Jadi ini deklarasi dari salah satu pihak kemudian berkembang gitu ya, deklarasi sebagai bagian dari proses menuju koalisi gitu ya. Belum deklarasi sebagai bagian dari bentuk kesepakatan hasil kerjasama atau koalisi seperti itu. Baik, jadi tahap awal saya kira. Jadi ini melemparkan pesan-pesan politik bahwa kami dukung calon presiden Anda, PDIP, ayo mari kita berkoalisi. Setidaknya seperti itu ya Mas Nyarwi. Apakah kemudian ini melemparkan pesan juga kepada KIB, kami sudah mengusung Ganjar Pranowo, kami akan segera meninggalkan koalisi ini, atau seperti apa Mas Nyarwi? Ya, deklarasi Ganjar Pranowo oleh PDIP ini kan saya lihat menimbulkan efek karambol yang luar biasa ya.
Yang pertama setelah dideklarasikan oleh PDIP, tentu saja partai-partai lain gejolaknya atau akselerasinya sudah mulai agak cepat gitu ya, pimpinan partai maupun tokoh-tokoh saya lihat. Nah di sini salah satu yang cukup cepat menyambut itu P3, walaupun saya kira kalau soal deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo ya, terhadap dari partai lain, itu kan kita sudah sering dengar ya, dari sejumlah partai. Kalau dulu bahkan ada Juni 2022 tahun lalu gitu, itu Nasdem pernah menyebutkan sebagai salah satu ya sosok capres yang dinominasikan. Terus PAN juga beberapa kali menyebutkan gitu ya, bahkan dalam beberapa acara di Jawa Tengah, PAN itu juga menyebutkan Ganjar Pranowo misalnya begitu. Tetapi yang menarik kan ini deklarasi setelah partai PDIP gitu, sebagai partai yang di mana Ganjar Pranowo itu berproses, ditugaskan seperti itu mendeklarasikan. Setelah itu baru ini artinya kan siapa saja partai potensial yang akan berkoalisi. Nah ini P3 sudah mengajukan diri sebagai mitra koalisi, dan tentu saja di sana kan tadi kita simak misalnya dari deklarasi Ketum P3 ada 10 alasan ya, banyak beberapa dari kedekatan ini sampai sebagai figur yang memenuhi kualifikasi seperti itu. Tapi tentu saja kalau kita lihat ini kan tentu saja P3 tidak ingin ketinggalan. Bahkan dalam beberapa penjelasan kalau kita simak Ketua MPP P3 itu kan menjelaskan bahwa P3 tidak mau ketinggalan peluang untuk mendapatkan saham seri A katanya gitu dalam proses Pilpres 2024 mendatang. Sehingga saya kira deklarasi ini saya kira juga wujud P3 pengen mendapatkan tiket cawapres ya untuk posisi Ganjar. Terlepas kita tahu ya belum ada sosok cawapres yang justru muncul ya dalam proses ini gitu. Menurut Anda nama Sandiaga Uno cukup kuatkah, karena kita tahu sudah pamit dari Gerindra dan kabarnya segera merapat ke P3? Ya, kalau kita dengar dari beberapa statement deklarasi DPW di P3 di beberapa wilayah di Indonesia, nama Sandi saya kira beberapa kali diusung. Tetapi kan kita juga lihat, ya walaupun Sandi cukup intens ya, beberapa kali ketemu gitu dengan Ketua P3 juga dan tokoh-tokoh. Bahkan hadir dalam beberapa event seperti beberapa bulan lalu, kalau nggak salah tahun lalu ada di Yogyakarta, itu juga DPW P3 Yogyakarta juga menghadirkan soal seperti Sandi. Tapi saya kira juga justru dengan tidak hadirnya Sandi ini itu menarik sekali Elvira ya untuk kita analisis ulang gitu. Apakah deklarasi P3 ini yang pertama misalnya memang ingin menunjukkan support atau mendapatkan peluang saham seri A gitu, dari proses Pilpres 2024 bersama Pak Ganjar gitu dalam hal ini PDIP, apakah hanya itu saja atau bahkan yang kedua justru kalau nanti terjadi platform kerjasama karena lebih cepat, lebih duluan, berproses lebih awal gitu ya dengan PDIP ya, untuk sama-sama nantinya mengusung Pak Ganjar Pranowo, justru ini menjadi peluang bagi P3 juga ketika tiket itu sudah didapatkan cawapres, menjadi punya daya jual untuk para siapapun tokoh kandidat dari yang lain untuk bisa menjadi cawapres gitu ya. Selain tentu saja kalau kita baca elektoral ya, dinamika elektoral P3 bisa jadi memang ini salah satu strategi untuk menjaga agar satu P3 selamat dari syarat parliamentary threshold ya, di mana partai juga harus dapat 4%. Terus yang kedua juga bahkan bisa mengakselerasi perolehan suara, paling tidak membangun rasa percaya diri para tokoh-tokoh di daerah, para kandidatnya untuk bekerja lebih maksimal gitu, sehingga mendapatkan suara yang ditargetkan lebih berkali lipat ya dalam pileg maupun dalam pileg khususnya ya, untuk DPRD maupun DPR RI. Dan saya lihat tuh kemarin juga ini juga tidak lepas dari rasa percaya diri ya dari para pimpinan P3. Karena beberapa kali dari beberapa event saya lihat Pak Jokowi juga memberikan statement bahwa P3 ini juga diharapkan ke depan punya basis suara yang parlemen yang lebih baik, kira-kira gitu. Dan ini saya kira juga sebagai upaya ya para tokoh-tokoh pimpinan P3 untuk menuju ke sana. Oke,
Jadi bisa dipastikan kemudian ketika mendukung seorang Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya luar biasa, beberapa hasil survei menyebutkan menduduki posisi pertama sebagai bakal calon presiden, ini kemudian bisa menyumbangkan insentif elektoral untuk P3. Seyakin itukah Anda? Ya, ini saya kira tren yang sudah bisa kita lihat di beberapa partai yang di mana para tokoh-tokoh yang punya elektabilitas yang bagus itu dianggap punya peluang untuk koetel efek ya. Walaupun kalau kita lihat koetel efek di sini kan dari data survei juga lebih kepada biasanya partai yang sejalan atau partai di mana tokoh tersebut itu berproses gitu ya. Bukan yang dari luar. Ya, tetapi beberapa pengalaman misalnya banyak juga partai walaupun di tingkat lokal ya di PRT itu juga ketika mendukung Pak Jokowi dulu tahun sebelumnya itu juga diuntungkan gitu untuk mendapatkan dukungan suara lebih banyak seperti persis dengan yang mendukung Pak Prabowo juga basis elektoral untuk pileknya juga cukup bagus ya di beberapa daerah gitu tentu sesuai dengan basis dukungan daerah masing-masing ya sama seperti Pak Ganjar. Kalau di Jawa Tengah bisa jadi itu saya kira P3 bisa dapat peluang ya. Tapi pertanyaannya mungkin ketika elektabilitas Pak Ganjar di Jawa Barat misalnya belum maksimal, belum tentu juga kan gitu. Kecuali malah sebaliknya para tokoh-tokoh P3 yang di daerah yang kuat, di daerahnya sudah kuat, mungkin malah bisa menjadi mesin politik yang bagus untuk penetrasi ekspansi suara Pak Ganjar misalnya begitu. Ini memang elektoral itu selalu dinamik ya politik elektoral itu Elvira. Tetapi yang kita lihat yang mungkin menarik kan sebenarnya bukan hanya elektoral saja, tapi siapa nih yang jadi dengan deklarasi P3 ini gitu P3 punya kalau misalnya nanti betul-betul mendapatkan tiket premium ini untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo, ini kira-kira siapa gitu ya yang akan dinominasikan atau bisa dinominasikan lewat P3 kan gitu. Apakah Sandiaga Uno gitu atau bahkan ada tokoh-tokoh yang lain gitu. Karena P3 ini kan representasi partai yang juga tidak hanya bicara partai Islam tapi juga banyak tokoh NU di sana. Ya, sementara kalau kita bicara tokoh NU gitu biasanya kan tidak hanya P3 saja ya, ada tokoh NU yang dia berproses atau berpolitik melalui partai dan kita lihat di nasional itu ada dua paling enggak PKB sama P3 juga gitu. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang tidak katakanlah secara eksplisit itu mengelola atau membesarkan organisasi partai politik dan dua-duanya itu sudah biasa kalau kita lihat dalam pengalaman pemilu sebelumnya. Juga kemudian ketika dibutuhkan untuk menjadi figur tertentu yang mendampingi kandidat, kemudian juga dinominasikan seperti Pilpres tahun lalu ya, misalnya Pak Kiai Ma'ruf Amin gitu ya, tiba-tiba muncul dan dipasangkan dengan Pak Jokowi dan itu dianggap juga sebagai pasangan yang pas gitu dan untuk memenangkan pertarungan Pilpres di masa itu. Oke. Jadi P3 juga menyediakan diri atau menjadikan dirinya sebagai saya lihat ya ajang para tokoh termasuk tokoh NU untuk kemudian masuk dan dinominasikan kalau seandainya dengan satu syarat tentunya ya P3 benar-benar mendapatkan yang sering disebut ketua MPP Mas Gopal Mamuzi itu sebagai saham seri A itu tadi dengan PDIP ya seperti itu. Karena tadi menyebut suara NU, pertanyaan saya selanjutnya jika kemudian Sandiaga mendapatkan tiket menjadi bakal calon wakil presiden, kita masih meraba sebenarnya, tapi jika kemudian tiket ini didapatkan seorang Sandiaga, apakah bisa dipastikan otomatis bisa merebut suara NU juga? Ya, kalau kita lihat track selama beberapa periode terakhir, kedekatan Sandiaga Uno dengan P3 kan luar biasa ya. Dari banyak event, sering hadir gitu, dari berbagai acara juga saya lihat gitu ya. Sering muncul secara bersama-sama ya dengan para pimpinan P3. Belum lagi suara-suara DPW juga yang menyuarakan. Itu juga saya kira peluang itu selalu terbuka ya, Elvira. Tapi tentu saja kan ini variabel atau faktor ini nggak berdiri sendiri kan. Ada faktor-faktor lain gitu yang akan menentukan. Misalnya yang pertama sejauh mana misalnya Sandiaga itu yang kemarin kita dengar sudah menyatakan keluar dari Gerindra itu kemudian menyatakan secara resmi ya membawa kartu KTA P3 misalnya termasuk P3 secara resmi itu satu. Terus yang kedua juga ada nggak tokoh-tokoh lain ya yang kemudian masuk ke P3 diakomodasi atau bahkan didukung para tokoh-tokoh P3 yang dianggap lebih prospektif dan punya pengaruh daya magnetik juga ya secara elektoral ya
ketika itu dipasangkan dengan Ganjar Pranowo misalnya. Ya, sebut misalnya seperti Erick Thohir gitu ya, yang menjadi salah satu anggota kehormatan Panser ya, yang kemarin jadi tokoh untuk menjadi pemimpin Harlah satu abad NU misalnya begitu. Nah itu contoh tokoh lain. Belum lagi tokoh-tokoh yang juga di NU sendiri yang selama ini berkiprah ya di organisasi ya, di NU baik secara kultural maupun struktural yang punya pengaruh. Nah tentu banyak saya kira tokoh-tokoh yang bisa dimunculkan. Tapi tadi dengan syarat ya, peluang kerjasama antara P3 PDIP itu dalam posisi bergening P3 itu kuat gitu. Kalau selama itu belum mendapatkan posisi yang kuat ya mungkin tentu P3 sendiri juga akan berkompetisi dengan partai-partai lain yang akan merapat ke PDIP ya. Belum lagi saya kira dengan adanya deklarasi capres P3 ini ya, KIB saya kira sebagai yang dimana P3 pernah menjadi bagian di dalamnya, juga akan terjadi dinamika yang luar biasa gitu. Baik sifatnya nanti ikut bergabung atau mungkin sebaliknya akan mengusung sendiri, karena kalau berdua saja kan saya kira tidak terlalu kuat gitu ya. Artinya kan sekarang P3 dalam arti secara eksplisit sudah merapat nih ke PDIP ya. Nah sementara kalau KIP mau walaupun belum ada capres-capres gitu, yang tokoh yang muncul gitu, berarti kan dia membutuhkan juga ya berkoalisi atau bekerja sama dengan partai lain. Nah partai mana nih yang akan jadi tujuan ya dari kedua partai ini ya, seperti itu. Oke, baik, kita lihat bagaimana nanti kelanjutannya. Memang pencapresan seorang Ganjar Pranowo ini menjadi game changer, banyak merubah kemudian konstelasi peta koalisi jelang pemilu 2024. Tapi untuk sementara terima kasih Mas Nyarwi atas analisa dan catatan Anda malam hari ini di Prime News. Selamat malam. Ya, selamat malam.